kenapa hanya Nabi Muhammad SAW yang berkiblat ke Mekah? Apakah Nabi sebelumnya juga? Ustadz, saya sedang membaca sejarah pemindahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Yang saya bingung, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya berkiblat ke Yerusalem, Masjidil Aqsa? Ini pertanyaan yang sangat bagus, Zaki. Jawabannya adalah tergantung masanya. Sejarah kiblat itu seperti sebuah lingkaran yang kembali ke titik awal. Maksudnya kembali ke titik awal bagaimana, Ustadz? Mari kita runut. Nabi pertama yang membangun kembali pondasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, pusat ibadahnya adalah Ka'bah di Mekah. Jadi Ibrahim dan Ismail berkiblat ke Ka'bah. Saat itu Masjidil Aqsa bahkan belum dibangun. Lalu kenapa nabi-nabi setelahnya, seperti Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, berkiblat ke arah Yerusalem? Setelah masa Ibrahim, keturunan beliau dari jalur Nabi Ishak, yaitu Bani Israel, menetap di Palestina. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Hal ini mencapai puncaknya saat Nabi Sulaiman membangun haikal atau kuil di sana. Jadi semua Nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa, memang berkiblat ke Yerusalem. Oh, berarti Nabi Muhammad sempat mengikuti tradisi mereka ya? Karena saya baca Nabi Muhammad juga pernah sholat menghadap Yerusalem. Betul sekali. Di awal masa Islam, Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa selama sekitar 16-17 bulan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada para nabi sebelumnya dan sekaligus ujian bagi umat Islam. Ujian seperti apa, Ustadz? Ujian ketaatan. Apakah umat Islam mau mengikuti perintah Allah saat dia memerintahkan untuk pulang ke kiblat pertama, yaitu Ka'bah? Di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144, Allah memerintahkan Nabi untuk memutar wajahnya ke arah Masjidil Haram. Inilah momen di mana kiblat pulang ke asalnya, yaitu kiblat Nabi Ibrahim. Jadi singkatnya, Nabi Muhammad bukan membuat kiblat baru, tapi mengembalikan kiblat ke pondasi paling tua di bumi. Tepat. Itulah mengapa Ka'bah disebut Baitul Atiq, rumah tua atau purba. Jadi Nabi Muhammad menyatukan dua sejarah. Beliau pernah menghadap kiblat para nabi Bani Israel atau Aqsa, namun akhirnya menetap pada kiblat kakeknya, Ibrahim, Ka'bah. Menarik sekali. Berarti bagi umat Islam, kedua tempat itu suci, tapi Mekah adalah pusat yang asli dan terakhir. Benar, Zaki. Itulah indahnya Islam. Ia datang bukan untuk menghapus sejarah nabi-nabi terdahulu, tapi untuk menyempurnakan dan mengembalikannya ke kemurnian asalnya. Perbedaan istilah namun satu lokasi. Dalam literatur sejarah, tempat tersebut disebut Kuil Sulaiman atau Solomon's Temple karena pada masa itu bentuk bangunannya menyerupai istana atau tempat ibadah yang sangat megah dengan arsitektur yang khas. Namun secara hakikat, dalam Islam bangunan itu adalah masjid. Masjid secara bahasa berarti tempat sujud, maka setiap tempat yang didirikan oleh para nabi untuk menyembah Allah adalah masjid. Kuil atau haikal merujuk pada kemegahan struktur fisiknya. Nabi Sulaiman membangunnya dengan bantuan bangsa jin secara sangat detail, menggunakan marmer, emas, dan kayu cendana, sehingga orang-orang pada masa itu menyebutnya sebagai haikal atau kuil suci. Jadi semua Nabi Bani Israel, termasuk Nabi Isa, memang berkiblat ke Yerusalem. Referensi Al-Quran tentang pembangunan. Al-Quran tidak menggunakan kata kuil, tetapi menjelaskan proses pembangunan yang luar biasa oleh para jin di bawah perintah Nabi Sulaiman. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi atau maharib, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surah Saba ayat 13. Kata maharib dalam ayat ini merujuk pada tempat-tempat ibadah atau gedung yang tinggi dan megah. Inilah yang kemudian dalam literatur barat dan sejarah umum disebut sebagai kuil atau haikal. Jarak waktu pembangunan. Secara teologis, Masjidil Aqsa pertama kali diletakkan pondasinya oleh Nabi Adam alaihissalam atau diperbaharui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum Nabi Sulaiman lahir. Hadis Sahih Bukhari, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masjid mana yang pertama dibangun di bumi. Nabi menjawab Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, lalu mana? Nabi menjawab Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak keduanya? Nabi menjawab 40 tahun. Peran Nabi Sulaiman.
Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah merenovasi atau membangun kembali Masjidil Aqsa dalam bentuk yang jauh lebih besar dan megah. Karena kemegahannya, itulah bangunan tersebut sangat membekas dalam sejarah manusia sebagai kuil atau haikal Sulaiman. Dialog, masjid atau kuil? Ustadz, kenapa orang barat atau ahli sejarah sering menyebutnya Solomon's Temple atau kuil Sulaiman, padahal kita mengenalnya sebagai Masjidil Aqsa? Itu hanya perbedaan istilah Zaki. Secara fisik, bangunan yang dibangun Nabi Sulaiman memang sangat megah, menyerupai istana besar atau kuil suci pada zamannya. Tapi secara fungsi, itu adalah tempat sujud atau masjid untuk menyembah Allah. Jadi, apakah Nabi Sulaiman membangun masjid baru? Bukan baru, tapi membangun kembali di atas tanah suci yang sama. Lokasi Masjidil Aqsa itu satu kompleks area seluas 14 hektar. Di titik itulah, Nabi Sulaiman mendirikan bangunan megah tersebut. Jadi sebutan kuil merujuk pada kemegahan bangunannya, sedangkan masjid merujuk pada hakikat ibadah di dalamnya. Berarti benar kalau kuil itu hancur. Bangunan fisiknya hancur oleh serangan bangsa Babilonia dan Romawi di masa lalu. Namun tanahnya tetap tanah Masjidil Aqsa yang suci. Itulah mengapa di kemudian hari, umat Islam membangun kembali masjid di lokasi yang sama karena kesucian tanahnya tidak pernah hilang.